Ya baik Bapak dan Ibu, sebaiknya kita memulai saja. Ini kita sudah jam 8.36 ya, sambil menunggu teman yang belum hadir. Masih karena pesertanya ada 30 orang, berarti 6 orang lagi. Ya, mudah-mudahan. Oh ya, Bapak Haji juga ada di sini. Selamat pagi Pak Haji, Assalamualaikum. Ya, ya. Sebentar lagi saya minta izin ke pasar dulu. Ke pasar. Iya, iya Pak Haji. Oleh-olehnya dong Pak Haji. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, salam sehat untuk kita selalu. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam terakhir ya untuk saya, sekaligus mungkin sebelum nanti saya lupa, memohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan mungkin selama kebersamaan kita selama 4 tahun ya. Iya. Kita harus memberikan kesempatan kepada teman yang lain, ya kan? Pendidikan tetap harus berjalan, mencerdaskan anak bangsa, kemudian meningkatkan mutu pendidikan, kita harus tetap berjalan, jadi tetap semangat. Ya, seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu, mohon izin share. Ya, dimohon karena saya tidak memiliki moderator. Ini moderator saya pada pagi hari ini Bapak Lukas. Jadi mohon yang lainnya untuk di-mute, kecuali nanti pada saat tanya jawab, silakan untuk raise hand terlebih dahulu, baru akan diberikan kesempatan untuk bertanya. Ya, ini mohon kita menjaga ketertiban dalam artian supaya penjelasan atau diskusi pada pagi hari ini bisa diterima dengan maksimal. Ya, terima kasih. Recording in progress. Ya, baik Bapak dan Ibu, seperti tugas asinkronus yang sudah panitia share, bahwa Bapak Ibu diharuskan membuat tabel, nomor butir, kolom checklist, dan seterusnya, kemudian menjawab pertanyaan pernyataan yang masih kurang jelas, kemudian level kinerja yang masih kurang jelas kata kuncinya, kemudian ada definisi operasional yang masih kurang, kemudian kesulitan lain yang ingin disampaikan dari butir-butir ASP 2020. Nah, itu yang akan kita bahas. Juga kita akan membahas tentang substansi terkait dengan materi pada hari ini, yaitu tentang telaah perangkat. Baik, waktu kita nanti ya selama 2 jam pembelajaran, yaitu yang dibagi menjadi, kita membahas substansi mutu lulusan, kemudian substansi mutu guru, proses pembelajaran, kemudian membahas juga substansi manajemen sekolah, kemudian ada tes, bagian dari tugas sinkronus yang dikerjakan secara individu, ini yang kami ambil sebagai bagian dari penilaian, kemudian ada refleksi yang Bapak Ibu harus isi. Ya, tujuan pada kesempatan pagi ini, yang pertama, kita memiliki persamaan persepsi tentang substansi IASP 2020. Kemudian memiliki pemahaman tentang perangkat IASP 2020 yang memadai untuk keperluan pelaksanaan visitasi tentunya. Jadi dalam waktu dekat, dalam minggu ketiga, Bapak dan Ibu yang dinyatakan lulus akan melakukan visitasi. Oleh karena itu, pertemuan kali ini merupakan bekal atau peningkatan kemampuan Bapak Ibu terkait dengan telaah perangkat. Ya. Pembahasan substansi 4 komponen mengapa perlu? Yang pertama, dapat dijadikan dasar atau ide dalam menuliskan rekomendasi khususnya untuk kegiatan untuk bagian kalimat why. Ya. Di mana dalam rekomendasi itu, mohon maaf mendahului untuk Bapak Ibu pemateri terkait dengan rekomendasi, bahwa why ini berhubungan dengan necessary atau alasan, yaitu di mana di situ memuat tentang hal yang logis, ya kan,
kemudian harus jelas, konkret, kemudian berhubungan dengan kebutuhan wattnya dan kekurangan yang harus diperbaiki. Nah itu kenapa 4 komponen ini perlu dibahas pada kesempatan kali ini. Yang kedua, dapat memahami filosofi atau konsep dasar dari 4 komponen sebagai pertimbangan untuk melakukan analisis menyilang. Nah, Bapak Haji Jarwatwani nanti akan mengupas tuntas tentang analisis menyilang. Baik, Bapak dan Ibu, kita ke substansi mutu lulusan. Ya, di dalam kalau Bapak Ibu sambil membuka instrumen, di situ tertulis mengapa karakter siswa kompetensi aba 21 dan kepuasan pemangku kepentingan menjadi ukuran mutu lulusan. Iya. Ada pelatihan mau buat apa? Kemudian mengapa untuk karakter siswa yang dipilih, di situ ada karakter siswa juga, yaitu tentang disiplin, kemudian sikap religius, ketangguhan, dan bebas dari perundungan. Nah, kemudian dari mutu lulusan juga ini, apa goal yang diharapkan dari 11 pertanyaan mutu lulusan? Ya. Jadi seperti itu rasional mutu lulusan pada pelatihan pagi hari ini. Nah, Bapak dan Ibu, yang pertama, karakter dan kompetensi aba 21 ini merupakan modal utama lulusan memasuki era perubahan yang sangat cepat di abad 21. Nah, dengan karakter yang yang kuat, lulusan akan memiliki kepercayaan diri yang mantap. Dan dengan menguasai kompetensi aba 21, lulusan memiliki transferable skill sehingga dapat belajar dengan cepat sesuai dengan tuntutan zaman dan memiliki survival skills untuk dapat mengatasi masalah yang belum pernah dipelajari ketika sekolah. Ya. Nah, apa itu transferable skill? Yaitu merupakan kemampuan yang telah siswa pelajari sepanjang hidup. Recording in progress. Kenapa ke kelas E? Aduh, ini Recording in progress. Ya, mungkin ada yang ketekan atau jaringan tidak tahu ya, terlempar, mohon maaf nih. Ya, baik, saya ulang kembali Bapak dan Ibu. Oh ya, share screen dulu ya. Ya. Transferable skill yang dimaksudkan di sini adalah kemampuan yang telah siswa pelajari sepanjang hidup yang berguna dalam pekerjaan siswa nantinya. Kemudian kemampuan ini relevan di semua profesi dan tempat kerjanya. Kemudian dikembangkan serta dibawa atau ditransfer saat siswa memulai jalur karir yang baru. Kemampuan ini juga dapat berupa hard atau soft skill. Nah, itu yang kita harapkan dari karakter kompetensi aba 21 ini. Kemudian perlu kita catat bahwa dalam konteks ini karakter tidak hanya mencakup aspek being nice atau the being nice to order atau perilaku baik kepada orang lain, tetapi juga self awareness atau kesadaran diri sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dengan berbagai tugasnya. Ya. Maaf, dengan berbagai tugas atau fungsinya ya, seperti itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu terkait dengan karakter tadi ya. Kemudian kompetensi aba 21 juga di sini yang kita harapkan ya, kompetensi aba 21 ini yang meliputi ada komunikasi, ada kolaborasi, kemudian berpikir kritis, kreativitas. Nah, ini merupakan kemampuan pokok dalam kehidupan apapun profesinya. Ya.
Nah, dengan modal berpikir kritis dan kreatif, lulusan akan mampu memahami masalah yang dihadapi dan mampu menyelesaikan secara kreatif. Nah, dengan kemampuan komunikasi dan kolaborasi yang baik, lulusan dapat berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain secara harmonis tentunya. Kemudian kompetensi abad 21 menjadi modal untuk mewujudkan dalam perbuatan. Nah, dalam beberapa literatur, nah keduanya disebut dengan life skill atau kecakapan hidup. Dan literatur lain juga menyebutkan sebagai soft skill, ya, seperti itu. Kemudian adanya kepuasan pemangku kepentingan juga merupakan indikator apakah kompetensi siswa yang diharapkan tersebut tercapai atau sebaliknya. Apakah lulusan memang memiliki karakter yang kuat dan apakah mereka menguasai kompetensi abad 21 dengan baik? Seperti itu. Ya. Baik, kompetensi abad 21 ya tadi sudah disebutkan ada berpikir kreatif atau disebut dengan relative thinking, ya kan? Kemudian juga berpikir kritis dan pemecahan masalah. Kemudian berkomunikasi atau communication. Nah, jadi itulah yang kita harapkan yang dimiliki oleh siswa terkait dengan kompetensi abad 21 ini, gitu. Nah, yang selanjutnya Bapak dan Ibu, religius. Ya. Di dalam karakter siswa juga di situ ada religius. Mengapa religius masuk kepada sebagai substansi dari komponen dari mutu lulusan ini? Yang pertama, religiusitas ini merupakan wujud hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kalau dalam istilah kami, mohon maaf, disebutnya adalah hablum minallah. Siswa yang memiliki perilaku religius ini logikanya menerapkan nilai-nilai agama yang dianut. Mengapa demikian? Karena setiap agama, semua agama mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang baik. Begitu. Nah, oleh karena itu religius ini dikembangkan dan menjadi salah satu indikator dari karakter. Kemudian yang berikutnya bebas perundungan. Nah, bebas perundungan ini merupakan wujud hubungan antara manusia dengan manusia atau kita sebut dengan hablum minan nas. Kemudian dia menjadi modal bagaimana sih berinteraksi dengan orang lain. Saling menghormati terhadap perbedaan orang lain. Tidak menganggap siswa tersebut atau dari karakter siswa tersebut tidak menganggap bahwa dialah yang paling. Nah, di situ. Jadi disitulah perlunya kenapa perundungan ini masuk kepada bagian dari karakter tadi. Ya, kemudian yang berikutnya kedisiplinan. Disiplin ini merupakan modal dalam menjadi kekompakan, kemudian kelancaran tugas, dan juga bekerjanya sebuah sistem. Nah, siswa harus belajar disiplin agar saat lulus nanti dan bekerja atau bermasyarakat terbiasa mengikuti aturan yang berlaku. Seperti itu. Nah, oleh karena itu disiplin ini harus ditumbuh kembangkan di sekolah dan kedisiplinan siswa menjadi salah satu indikator karakter mereka, seperti itu. Kemudian yang berikutnya tangguh, kemudian pantang menyerah juga merupakan modal utama menapaki kesuksesan. Nah, oleh karena tangguh ini perlu ditumbuh kembangkan dan diukur hasilnya sebagai indikator karakter, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, apa goal yang diharapkan dari 11 pertanyaan mutu lulusan ini? Yang pertama,
bahwa diharapkan sekolah madrasah ini menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang utuh. Kompetensi utuh itu yang seperti apa? Yaitu kompetensi baik pengetahuan atau kognitif, sikap atau afektif, kemudian keterampilan atau psikomotor. Ya. Saya ingatkan kembali bahwa keterampilan yang dimaksud ini adalah keterampilan yang sesuai dengan ABA 21 tadi. Yang pertama, berpikir kreatif, ya kan? Kemudian berpikir kritis, kemudian pemecahan masalah atau problem solving, kemudian berkomunikasi, berkolaborasi. Nah, itu atau istilah lain kalau kami di dunia pendidikan itu sering disebutnya itu 4C gitu ya. Nah, seperti itu. Ya. Baik, sekarang kita akan ke tugas yang dibuat Bapak Ibu sebagai tugas dari asinkronus. Kita akan lihat secara bersama-sama. Ternyata setelah saya menelaah tugas dari Bapak dan Ibu, seperti ini yang direkap. Nah, ada file yang kosong. Jadi Bapak Ibu mohon maaf entah sengaja atau ketidaksengajaan, tetapi ada kurang lebih 5 file yang kosong. Di situ memang daftarnya ada, tetapi tidak mengisi mudah atau sulit, tidak atau seperti itu. Tidak ada responnya, hanya daftar kosong aja. Kemudian ada yang mengatakan sulit. Ya, yang sulit ini ya mungkin asesor menganggap bahwa ada hal-hal yang perlu dibahas kembali atau dikaji kembali, didiskusikan kembali. Itu ada kurang lebih 6 orang atau 20%. Kemudian mengatakan mudah 63,3%. Jadi 63,3% ini asesor sudah menyatakan bahwa baik butir 1 sampai 35 atau butir inti juga butir kekhususan mudah, dianggap mudah seperti itu. Itu hasil rekapan dari tugas asinkronus. Mari kita lihat satu persatu. Dari pertanyaan yang pertama, apakah ada pernyataan yang masih kurang jelas? 6,7% mengatakan sulit. Kemudian 9,3% mengatakan mudah. Ya. Nah, yang pertama sekarang kita akan lihat kesulitan apa atau hal apa yang diminta oleh asesor. Yang pertama ada asesor yang menuliskan peraturan tidak boleh membawa HP sudah tidak cocok dengan regulasi pada butir 1 nih. Nah, bagaimana nih? Saya minta pendapat dulu dari Ibu Muryati dulu dah. Ya, Ibu Mur, silakan berkomentar nih. Terkait dengan peraturan, ada asesor yang mengatakan peraturan tidak boleh membawa HP sudah tidak cocok dengan regulasi, kata seperti itu. Di mana ini kan merupakan di dalam butir 1 merupakan tata tertib tambahan ya yang ini kan oleh sekolah. Antara lain tidak boleh membawa HP, tidak boleh membawa make up dan tidak boleh merokok. Silakan Ibu Mur. Sambil saya mencatat. Baik, makasih Ibu Ai. Tentang peraturan tidak boleh membawa HP, itu merupakan aturan tambahan dari sekolah. Menurut saya ya, ini sudah tidak cocok lagi. Kenapa saya katakan tidak cocok lagi? Karena kita ini sekarang pembelajaran berbasis IT. Salah satu sumber belajar sekarang yang paling anak-anak senang, salah satu sumber belajar yang anak-anak senang atau mungkin sesuai zamannya adalah HP. Sehingga menurut saya sekolah-sekolah yang membuat aturan seperti itu mungkin karena ada ketakutan anak menyalahgunakan HP. Tetapi untuk zaman sekarang saya rasa nggak cocok lagi. Makanya mestinya aturan itu sudah mestinya direvisi, bukan tidak boleh membawa HP, tetapi membawa HP sebagai sumber untuk mencari referensi. Saya rasa itu hal-hal yang memang harus kita latih supaya anak bisa memanfaatkan HP itu sesuai dengan ya untuk mencari sumber referensi lah. Begitu Mbak Ai dari saya. Ya,
Terima kasih Ibu Muriati. Baik, mungkin saya berikan gambaran tentang sekolah ya, bahwa di sekolah boarding school atau mungkin ya kalau seperti di Katolik tuh Suradikara mungkin ya, atau ada seminari, atau kalau di yang di Muslim itu boarding school, dalam artian ya ada pesantren juga, pesantren modern seperti itu. Memang penggunaan HP ini sangat tidak boleh begitu. Jadi digunakan pada saat hari libur saja. Nah, tentunya itu ada hal-hal yang dipertimbangkan seperti itu, ya kan? Saya minta pendapat lagi satu orang lagi dah kalau bisa dari, atau silakan ada yang raise hand. Ada yang raise hand, silakan. Ya, Bapak Kaniman, silakan Bapak Kaniman. Baik, terima kasih Ibu Ai atas waktu yang diberikan. Yang pertama, saya sependapat dengan Ibu Muriati ya, karena memang zamannya berubah. Kemudian kalau kita flashback ya, kembali ke belakang, dulunya memang tidak boleh, itu dulu. Karena memang ada hal-hal mungkin yang sangat sensitif yang berkaitan dengan HP, apalagi Android ya, itu sudah memuat berbagai macam isi. Itu dulu. Nah sekarang mungkin juga masih ada konten-konten yang memang agak sensitif, tapi tergantung juga dari pihak sekolah ya memberikan pemahaman kepada siswanya. Saya yang memberikan masukan begini, Ibu Ai ya. Ya. Kami di SBD khususnya yang jenjang SMP menggunakan HP ya, waktu kemarin ya, plan akhir tahun itu siswa sudah wajib menggunakan HP ya, sudah sistem online. Jadi mau tidak mau anak-anak harus membawa HP ke sekolah karena memang wajib menggunakan perangkat itu. Jadi kalau saja ada sekolah tertentu, ya kita tidak bisa menyalahkan sekolah sih, karena memang itu kewenangan sekolah masing-masing ya. Tapi secara umum penggunaan HP untuk saat ini saya pikir bukan zamannya lagi untuk dilarang. Mungkin itu Ibu Ai. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu Muriati, terima kasih Bapak Kaniman. Baik, kita kembali kepada instrumen, bahwa di situ terkait dengan tata tertib lainnya dalam kurung ya, penggunaan pelarangan penggunaan HP, kemudian membawa make up, kemudian merokok. Jadi sesungguhnya kita tidak mencampuri apakah sekolah menerapkan boleh membawa HP atau tidak, ya kan? Karena kita akan melihat tata tertibnya seperti apa. Kalau memang tidak, sekolah menyatakan tidak diperbolehkan, maka kan seharusnya mereka ada semacam tata tertib secara tertulis bahwa di situ tidak boleh menggunakan HP. Nah, maka kita akan mengamati ada siswa yang menggunakan HP atau tidak, gitu kan? Seperti itu. Kemudian lagi sebaliknya, misalnya boleh menggunakan HP, tentunya boleh menggunakan HP itu sebaiknya dilengkapi dengan aturan-aturan. Apakah misalnya pada saat pembelajaran tertentu atau misalnya pada saat istirahat atau kapan itu HP boleh digunakan, atau pada saat pembelajaran apa. Nah itu berarti kita akan melihat, menelaah dokumen dari sekolah itu tersendiri. Jadi sesungguhnya asesor tidak perlu mempermasalahkan terkait tata tertib yang ada di sekolah, karena tujuan kita adalah memotret, ya kan. Kalau memang sekolah mengatakan tidak boleh, nah kita lihat apakah mahasiswa ada yang bawa atau tidak, atau misalnya sekolah membuat peraturan boleh, kemudian ada pengaturannya atau tidak. Jadi sesungguhnya intinya tuh seperti itu. Itu untuk yang tentang HP. Kemudian yang kedua, partisipasi siswa dalam melaksanakan ibadah sulit digali datanya pada sekolah yang peserta didiknya mempunyai agama yang sama. Pada butir 2, Bapak dan Ibu, penekanannya adalah pada perilaku religius siswa.
pada perilaku religius siswa, ya. Di mana di situ kalau Bapak Ibu memegang instrumen, silakan kalau memegang instrumen dibuka butir 2. Saya bacakan level 4. Siswa menunjukkan perilaku religius yang membudaya sesuai ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah atau madrasah. Begitupun yang level 3 tetapi tidak menggunakan kata membudaya. Kemudian level 2-nya siswa belum konsisten menunjukkan perilaku religius dan seterusnya. Level 1, siswa berperilaku religius karena mematuhi tata tertib. Jadi penekanan pada butir 2 ini adalah perilaku religiusnya. Nah, memang di situ ada berbicara tentang toleransi. Ya. Pada saat misalnya semuanya siswa muslim semua atau misalnya non muslim semua, mereka kan ada bermasyarakat juga. Itu boleh kita tanyakan melalui wawancara. Apakah misalnya di masyarakat siswa kita ada di lingkungannya homogen atau heterogen? Nah, itu bisa kita gali seperti itu. Tetapi itu pun hanya sebagai penunjang saja terkait dengan perilaku religius siswa. Tidak masuk kepada level, tidak masuk kepada butir level terkait dengan toleransi ini. Hanya bagian atau penunjang untuk menunjukkan bahwa siswa tersebut di sekolah tersebut sudah berperilaku religius, membudaya atau religius tapi belum membudaya, atau level 2 dan level 1 seperti itu. Mudah-mudahan jelas. Kemudian butir 7 belum terlalu menjelaskan secara terperinci tentang contoh hasil karya dan prestasi siswa yang menunjukkan keterampilan berpikir kritis. Ya, prestasi siswa keterampilan berpikir kritis. Sebenarnya ada banyak hal di sekolah yang terkait dengan dengan prestasi siswa yang menunjukkan keterampilan berpikir kritis. Contohnya, lomba karya ilmiah siswa. Nah, itu di situ kan memuat ada masalahnya, kemudian ada pembahasan masalahnya, kemudian juga ada penelitian sederhananya, sampai membuat kesimpulan. Nah, itu di situ salah satu jenis dari prestasi siswa yang menunjukkan keterampilan berpikir kritis. Ada tidak yang seperti itu di sekolah? Jadi seperti itu. Baik, saya lanjut. Pertanyaan berikutnya, apakah ada level kinerja 1, 2, 3, dan 4 yang masih kurang jelas kata kuncinya? 100% mengatakan mudah. Ya, level 4, 3, 2, 1 di kelas D, asesor mengatakan bahwa levelnya kata kuncinya jelas. Jadi saya tidak perlu membahas masing-masing dari apa sih kata kunci dari butir 1, 2 dan sebagainya. Jadi terima kasih Bapak dan Ibu, karena memang ini bukan pelatihan awal, pelatihan ini bersifat upgrading saja. Jadi meningkatkan kemampuan dari apa yang sudah dimiliki Bapak dan Ibu asesor. Baik, terima kasih untuk yang tentang levelnya. Kemudian rekap analisis kebutuhan mutu lulusan dengan pertanyaan apakah ada definisi operasional yang masih kurang jelas maksudnya. Nah, 33,3% mengatakan sulit, kemudian atau mengatakan ada, kemudian 96,6% mengatakan mudah atau tidak ada atau sudah jelas. 3,3 ini berarti satu orang. Ada mengatakan bahwa untuk butir 4 ada kasuistik, yakni bahwa beberapa anak tingkat SD yang menganggap bahwa ejekan atau gangguan merupakan bagian dari pergaulan dan mengakrabkan diri sehingga perlu ditambahkan, yakni bahwa akibat perundungan menimbulkan gangguan psikis, fisik, atau mental. Jika tidak ada, dianggap cara untuk menjalin keakraban. Benarkah bahwa melakukan perundungan itu bagian dari cara untuk keakraban? Kalau di anak SD kadang ada anak yang menyebutkan nama bapaknya, ya kan? Kemudian ada yang menyebutkan nama ibunya dan sebagainya. Nah, saya minta komentar dulu dari salah satu orang. Mohon Raisen, silakan Pak, Bapak dan Ibu. Ya. Silakan, ada yang Raisen? Baik, tidak ada. Kalau gitu saya tunjuk aja deh. Ya. Bapak Thomas, boleh Bapak Thomas berkomentar Bapak? Bapak unik deh tampilannya hari ini.
Ya, silakan Bapak Thomas, silakan di-unmute. Terkait dengan menganggap bahwa perundungan itu juga bagian dari menjalin keakraban, Bapak. Silakan Bapak. Bapak setuju enggak? Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kalau menurut saya, yang namanya perundungan itu tidak bisa dianggap sebagai untuk menjalin keakraban. Ya. Kita harus melihat, mungkin misalnya dipanggil nama Bapak, tapi panggilnya pada tingkat apa? Apakah dipanggil istilahnya dalam bentuk guyonan atau dipanggil karena memang ingin mengejek orang punya Bapak? Itu kan satu yang berbeda. Ya. Ya. Sehingga kalau namanya perundungan itu tidak ada perundungan untuk menjalin keakraban. Masih ada cara sehingga kita bisa. Saya tidak setuju bahwa kalau mengejek yang tidak mengakibatkan fisik mental, ya kalau mungkin ini fisik ya kelihatan, ya mungkin kita bisa lihat hasil. Tapi kalau namanya psikis atau mental itu tidak kelihatan. Ya. Apakah kita yakin bahwa kata-kata yang digunakan itu tidak menimbulkan luka psikis dan mental, sehingga saya setuju bahwa yang namanya perundungan pasti menimbulkan gangguan. Mungkin itu sih, Bu. Baik, terima kasih Bapak Thomas. Ya. Jadi kita kembali kepada IASP 2020. IASP 2020 ini merupakan instrumen yang sudah melalui penelitian dengan oleh para ahli baik nasional, internasional. Kemudian juga dilakukan sampai puluhan kali. Oleh karena itu, kita tidak boleh ragu dengan instrumen IASP 2020 ini bahwa jelas mengatakan bahwa perundungan apapun alasannya tidak boleh, ya kan? Kalau di sekolah apapun bentuknya, apa itu berupa verbal atau misalnya dengan tindakan yang lainnya, itu tetap dianggap bahwa itu adalah sebuah perundungan, bukan guyon, ya. Karena tidak semua orang bisa menerima, ya kan? Ya. Tidak semua orang bisa menerima terhadap guyonan salah satu orang. Jadi kita tegas dengan butir 4 ini bahwa perundungan seperti yang tertera di dalam IASP 2020 itu tidak boleh terjadi. Kalaupun ada yang terjadi berarti itu dianggap bahwa di sekolah terjadi perundungan. Seperti itu. Nah, di dalam petunjuk teknis sudah jelas bahwa perundungan ini bentuk kekerasan baik verbal dan ucapan, ya kan, kemudian sosial, fisik, seksual, atau secara daring seperti mengolok-olok, mengucilkan, menyebarkan, gosip, mengancam, mendorong, dan seterusnya. Nah itu jadi apapun bentuknya itu sudah dianggap itu adalah perundungan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi kita tidak boleh mentolerir nanti hasil temuan kita. Guru mengatakan iya mereka guyon saja. Tidak seperti itu. Jadi patokan kita, koridor kita adalah instrumen. Itu ya. Bapak Willem ada mau menyampaikan? Silakan Bapak Willem. Silakan Bapak Willem. Selamat pagi Bu Sunaria. Selamat pagi Bu Asesor. Jadi kalau menurut saya bahwa perundungan itu berbahaya, saya pikir kita yang ada di sini semua sepakat dan kita tidak setuju dengan yang namanya perundungan. Ya. Hanya kasuistik yang muncul ini terkadang yang seperti Bu Sunaria sampaikan tadi, bahwa ketika kita interview baik itu ke guru maupun ke kepala sekolah yang sering ataupun yang pernah saya sendiri pernah dapati jawabannya, mereka dari guru dan kepala sekolah itu bilang itu cuma bercanda sama mereka. Nah ini yang kemudian mungkin apakah nanti kita sepakat bahwa segala bentuk perundungan pasti tidak tolak, tetapi bahwa apakah ke perundungan tadi kemudian nanti ada dampak fisik yang terlihat seperti kata Bapak Thomas, yang non fisik inilah yang mungkin kita perlu kita ketika waktu interview sama siswanya
perlu kita lebih pastikan dengan pertanyaan yang mungkin bisa lebih nyata jawaban, sehingga itu bisa kita counter jawaban dari Bapak Ibu guru ataukah juga mungkin kepala sekolah yang mungkin seakan-akan menyembunyikan. Itu yang mungkin perlu kita kaji terkait dengan dampak psikisnya ataupun mental. Kalau fisik, benar kata Pak Thomas tadi, kelihatan mungkin apa dan sebagainya, tapi menyangkut ketidaknyamanan ketika berinteraksi sama teman, ini yang perlu ketika interview dengan siswa perlu dikaji ataupun dikejar lebih dalam gitu. Terima kasih, Bu. Ya, baik, terima kasih. Saya langsung merespon. Baik, jadi Bapak setuju bahwa kita tidak memiliki indikator atau ukuran mengatakan bahwa perilaku bully secara verbal itu tidak menyebabkan gangguan mental, ya kan? Karena kita tidak bisa mengukur siswa pada saat mengalami itu, ya kan? Jadi tetap bahwa patokan kita adalah jenis perundungan baik verbal maupun fisik dan seterusnya itu dianggap bahwa itu sebuah perundungan. Tentu saja kalau memang di sekolah tidak menganggap itu suatu kejadian yang kita yakin bahwa sekolah juga tidak akan mencatat mungkin ya, atau tidak akan menyampaikan seperti itu. Tetapi kalau yang bentuknya misalnya perundungannya kemudian mereka dicatat, kemudian ada penyelesaiannya, oleh karena itu pasti itu kita yakini bahwa itu merupakan bagian perundungan yang tentunya akan mengganggu mental anak tersebut yang dibully seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas responnya. Kemudian saya akan lanjut dulu ke butir 7, ini yang disampaikan oleh asesor. Masih bingung dengan definisi pada butir 7. Ya, definisi itu semua ada di dalam petunjuk teknis, kurang pasti ditulis dengan detail bahwa bingung definisi yang mana, karena di situ ada berpikir kritis dan pemecahan masalah dan kata budaya saja di dalam petunjuk teknis. Berpikir kritis dan pemecahan masalah sudah sangat rinci, sangat jelas di dalam definisi pada petunjuk teknis. Jadi mungkin saya tidak perlu membahas lebih jauh definisi yang mana gitu ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Apa ada kesulitan lain yang ingin disampaikan dari butir-butir ASP 2020 ini? Ya, 3,3% mengatakan sulit, 96,6 mengatakan mudah. Kesulitan dari asesor yaitu mengatakan bahwa saya agak kesulitan apabila pada saat penggalian data dilakukan melalui Zoom meeting, kami sering kehilangan sinyal dengan sekolah. Nah ini berarti kendalanya berkaitan dengan teknis. Oleh karena itu sebelum dilakukan visitasi, tentunya kita sudah memberikan himbauan kepada sekolah, ya kan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Bapak KPA untuk menyampaikan kepada sekolah untuk menempati tempat yang sinyalnya bagus, sinyal kuat. Karena memang sekolah-sekolah di kita ya banyak di tempat-tempat yang jaringannya yang kurang kuat. Oleh karena itu ya solusinya seperti itu kalau terkait dengan masalah teknis. Kemudian juga terkait masalah teknis yang lainnya, kalau misalnya dengan sinkronus tidak bisa dilakukan, ada cara yang lainnya itu dengan asinkronus. Contoh misalnya kegiatan proses belajar mengajar. Idealnya kita melakukan secara observasi secara sinkronus. Kita diberikan link atau kita memberikan link kepada sekolah, kemudian kita mengamati kegiatan proses pembelajaran, kemudian kita merekam bagaimana guru mengajar. Apakah sesuai dengan RPP atau tidak? Apakah misalnya pembelajarannya menyenangkan atau tidak? Tetapi kalau misalnya terkendala jaringan tadi, maka bisa dilakukan dengan asinkronus. Caranya tentu saja sekolah akan membuat video tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan seperti itu. Nah itu mungkin hal-hal yang tentu saja Bapak Ibu tidak akan kehilangan gaya, tidak akan kehilangan akal bagaimana menggali informasi dari guru agar didapatkan. Karena memang waktunya untuk satu sekolah hanya 2 hari, apapun alasannya harus selesai, harus digali secara keseluruhan, sehingga kita tidak merugikan sekolah tentunya, seperti itu, ya kan? Baik, kita lanjut dulu. Membahas substansi proses pembelajaran, apakah ada pernyataan yang masih kurang jelas? 6,7% mengatakan sulit,
93,3% mengatakan mudah. Ya, pada butir 16 perlu diperjelas tentang gerakan literasi sekolah, apakah hanya terbatas untuk buku wajib atau semua jenis buku yang ada di sekolah, misalnya untuk SD seperti dongeng, puisi ya. Jadi jawabannya sudah ada di situ. Bapak atau Ibu asesor yang menulis pertanyaan ini, sesungguhnya bukan hanya terbatas yang dikatakan literasi, bukan hanya terbatas pada buku wajib saja, tetapi kepada buku-buku yang lainnya yang akan meningkatkan wawasan siswa. Misalnya kita membuat pojok baca di dalam kelas, ya kan? Jadi selain perpustakaan ada juga pojok-pojok baca yang dimanfaatkan oleh siswa, baik itu pada saat jam istirahat atau misalnya sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Seperti itu. Apakah ada level kinerja 1, 2, 3, 4 yang masih kurang jelas kata kuncinya untuk jumlah tulisan? 3,3% mengatakan sulit, 96,7% mengatakan mudah. Butir 16, kata kunci level 4 yang menyatakan bahwa karya siswa terpublikasi di masyarakat. Mungkin perlu ditambah penjelasan masyarakat sekolah, masyarakat umum. Artinya bahwa saat siswa berani menyampaikan puisi karya lainnya, cuma pada taraf RT, semoga itu dianggap sebagai publikasi kepada masyarakat. Nah, ini saya perlu gali lagi nih dari Bapak dan Ibu. Silakan Bapak Eben Naiser. Bapak Eben. Ya, Bu. Silakan Bapak Eben. Ya, halo Bapak Eben. Atau mungkin ada yang raisen, silakan. Baik, Bu. Bapak Eben ada enggak ya? Ada, Bu. Oh, sebentar. Mute. Bapak Eben. Oke, baik, Ibu. Iya, terima kasih Bapak. Bapak saya tadinya mau nulis Bapak Eben tidak hadir, padahal ada ya. Ya, silakan Bapak. Ya, silakan Bapak. Saya kira cukup jelas karena kalau dibilang masyarakat saja artinya bahwa ada siswa, ada juga orang tua dan guru di situ. Sehingga kalau misalnya puisinya disampaikan sampai di taraf tingkat RT, saya kira sudah mencakup beberapa bagian dari masyarakat yang dimaksud. Jadi tidak harus karya siswa itu tidak harus bisa melampaui semua kategori masyarakat yang ada. Ya, paling tidak satu sudah bisa termasuk dalam karya siswa yang terpublikasi. Itu saja, Bu. Ya. Baik, Bapak Eben, terima kasih. Saya minta dari Ibu Apolonia satu lagi deh. Silakan Ibu. Halo, Ibu Apolonia Ramda, mohon maaf. Ibu atau Bapak? Silakan. Bu. Ya, silakan Bu. Ibu Apolonia ada enggak? Halo? Ibu Apolonia silakan. Ibu Apolonia enggak ada ya? Ibu Asyanti deh kalau gitu. Ibu Asyanti silakan Bu. Kalau misalnya puisinya udah dibaca di taraf RT aja, apa gitu sudah terpublikasi di masyarakat? Silakan Bu, Ibu Asyanti. Baik Bu Sunaria, mohon izin menggunakan HP dan saya dalam perjalanan menuju tempat yang ada listriknya. Iya, silakan. Ya. Oke, kalau menurut saya mungkin sama seperti Pak Eben ya. Jadi kalau kita fokus ke publikasi, mungkin maksud dari kata publikasi itu. Jadi ketika sudah terpublikasi entah dalam bentuk apapun itu sudah termasuk dalam bagian dari publikasi kepada masyarakat. Jadi kalau memang menyampaikan puisi atau karya lainnya walaupun cuma di taraf RT merupakan bagian dari masyarakat, itu sudah bagian dari publikasi kepada masyarakat gitu. Ya. Ya, baik Ibu, benar. Jadi artinya, terima kasih Ibu Asyanti tadi ya. Ibu Asyanti. Baik, terima kasih ya. Memang seperti itu bahwa yang kita harapkan itu kan terpublikasi itu bukan hanya sekedar bahwa anak-anak itu hanya di sekolah saja, tetapi terlebih di masyarakat. Jadi taraf apapun, nah seperti yang dicontohkan kasus seperti ini,
itu juga sudah termasuk terpublikasi di masyarakat seperti itu. Jadi setuju ya. Baik, kita lanjut. Mengapa dipilih 3 komponen subkomponen kualitas pembelajaran? Kita membahas ke substansinya ya. Iklim belajar dan pemanfaatan sarana prasarana. Kemudian apa goal yang diharapkan dari 7 pertanyaan yang ada pada komponen proses pembelajaran. Ya. Ya, yang pertama, kualitas pembelajaran harus berjalan efektif untuk melayani semua siswa, di mana guru harus menempatkan siswa sebagai pembelajar aktif dan melakukan asesmen berdasarkan tujuan pembelajaran, kemudian hasil penilaian proses menjadi dasar untuk melakukan perubahan atau penyempurnaan dalam tahapan selanjutnya. Ya, jadi pembelajaran dianggap berkualitas pada saat dilaksanakan secara efektif, kemudian juga membuat siswa termotivasi, bahkan tujuan pembelajarannya tercapai, dilihat dari asesmen atau penilaian dari hasil pembelajaran. Nah, itu yang disebut dengan kualitas pembelajaran. Kemudian iklim belajar. Proses belajar yang efektif akan terjadi ketika siswa berada dalam iklim atau lingkungan yang positif dan aman, yang didukung oleh guru dan seterusnya. Nah, Bapak dan Ibu, kenapa iklim belajar sangat penting ini di dalam komponen proses pembelajaran? Karena iklim belajar merupakan salah satu penentu apakah tujuan pembelajaran tercapai atau tidak. Siswa harus merasa aman, merasa nyaman, merasa enjoy pada saat mengikuti pembelajaran. Gimana mungkin tujuan pembelajaran bisa tercapai kalau iklim belajarnya tidak kondusif seperti itu. Baik mungkin dari pribadi gurunya, apa itu keamanan di kelasnya, kemudian suasana yang diciptakan oleh guru di kelas. Nah, itu sangat menentukan. Jadi Bapak Ibu yang pernah melakukan penelitian, saya pernah melakukan penelitian terkait dengan masalah ini, terkait dengan iklim belajar, hasilnya sangat signifikan terhadap hasil belajar. Baik, kemudian yang berikutnya, pemanfaatan sarana dan prasarana. Pemanfaatan sarana prasarana adalah bagaimana guru mampu memanfaatkan sebagai sumber atau media yang ada untuk mendukung proses pembelajaran sehingga pembelajaran semakin efektif. Keberadaan sarana dan prasarana juga harus dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang proses pembelajaran. Nah, sehingga dampaknya terhadap peningkatan mutu proses belajar mengajar dan seterusnya. Nah, Bapak dan Ibu, kita harus bisa merekam bagaimana pemanfaatan sarana prasarana yang dimanfaatkan oleh guru pada kegiatan belajar mengajar. Apakah guru hanya jual obat saja, ya kan? Atau ada sarana prasarana yang dimanfaatkan, apa itu lingkungan, ya kan? Maksudnya lingkungan sekitar, atau misalnya ada alat peraga, atau misalnya carta kalau di SD itu. Kemudian lagi mungkin ada minimal mungkin ada video yang ditunjukkan kepada siswa, atau misalnya tidak ada video, tidak ada IT pun di kampung sekalipun bisa. Apakah guru misalnya mengajak keluar kelas atau tidak, memanfaatkan lingkungan yang ada? Tentunya sesuai dengan konteksnya. Konteksnya itu artinya dengan materi ajar pada saat itu. Itu kita juga harus melihat kesesuaian itu. Ya. Nah, sekarang apa tujuan atau goal yang diharapkan dari 7 pertanyaan pada komponen proses pembelajaran? Bapak dan Ibu, yang pertama, seorang guru dituntut tidak hanya menguasai pengetahuan tentang bidang mata pelajaran saja yang diajarkan, tetapi pengetahuan tentang berbagai ilmu pedagogik, melainkan dapat menyampaikan ilmu yang diajarkan dengan strategi dan metode yang tepat untuk mendorong pembelajaran yang efektif. Kita semua pasti pernah sekolah, ya kan? Bagaimana kita bisa membedakan bagaimana si guru yang menyenangkan, kemudian dampak terhadap penguasaan materi yang kita dapatkan itu seperti apa? Sangat berbeda guru yang monoton dengan yang sebaliknya. Guru yang kreatif, belum apapun, belum istilahnya belum menjelaskan saja, suasana hati kita sudah senang. Oh, sudah mengerti apa yang maksudnya pada saat guru menjelaskan, cepat kita terima. Pasti akan seperti itu. Nah, oleh karena itu guru dituntut tidak hanya menguasai bidang ilmu pengetahuan pedagogiknya saja. Kemudian yang berikutnya, 7 pertanyaan dalam komponen proses pembelajaran ini dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran yang efektif dan inovatif. Tentu saja untuk mendorong peningkatan kualitas belajar.
Kemudian butir-butir ini juga dirancang sebagai sebuah upaya untuk mendukung proses pembelajaran yang menekankan proses yang terjadi dan bukan sekedar ketersediaan input. Jadi guru yang peduli, dia bukan hanya menjalankan kewajibannya, tetapi dia sangat peduli dengan apakah tujuan pembelajaran hari ini tercapai, siswa suruh menguasai apa saja, apakah tercapai atau tidak. Nah, maka gurunya akan membuat berbagai cara. Bahkan ada kalanya rancangan yang ditulis kemudian dirubah karena ternyata rancangan yang sudah termuat di dalam RPP-nya, oh ternyata anaknya melempem, anaknya tidak semangat, tidak termotivasi, berarti harus berpikir cepat guru. Oh ya, saya harus melakukan ini, misalnya dengan simulasi. Ternyata anak-anak lebih hidup, gitu kan? Lebih hidup dalam artian lebih semangat dalam melakukan. Nah itu juga harus Bapak Ibu nanti rekam pada saat melakukan observasi pembelajaran. Kemudian lagi ya, untuk proses pembelajarannya udah selesai. Kemudian juga tidak ada pertanyaan atau hal yang menyangkut sinkronus yang perlu lebih detail kita bahas. Jadi kita lanjut ke substansi mutu guru. Semua pertanyaan asesor menjawab 100% mudah terkait dengan kebutuhan mutu guru. Terima kasih Bapak dan Ibu asesor. Nah, sekarang mungkin untuk memastikan kita semua pada butir 19 nih, kalau Bapak Ibu ada memegang instrumen, guru menyusun perencanaan pembelajaran aktif, kreatif, dan inovatif dengan mengoptimalkan lingkungan dan memanfaatkan TIK atau cara lain yang sesuai dengan konteksnya. Bagaimana Bapak Ibu observasi bahwa guru tersebut memanfaatkan cara lain yang sesuai dengan konteksnya. Yang dikatakan atau dimaksud cara lain yang sesuai dengan konteksnya itu seperti apa? Bolehkah satu orang memberikan respon? Boleh raise hand? Cara lain yang sesuai dengan konteksnya. Boleh? Silakan. Ya, kalau gitu saya tunjuk saja. Ibu Neti. Ibu Neti ada? Silakan Ibu Neti. Ada Bu. Ya silakan Bu, terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Ya. Untuk butir 19 terkait dengan cara lain yang dapat dilakukan guru dalam menyusun RPP, dalam hal ini perencanaan pembelajaran, guru dapat melihat kondisi siswa. Yang pertama dia melakukan observasi tentang kondisi siswa untuk bisa menentukan model atau strategi atau pendekatan yang sesuai dengan kondisi siswa agar materi yang diajarkan tepat sasaran. Artinya bahwa materi yang diajarkan dapat mudah siswa pahami. Mungkin salah satunya adalah kondisi siswa di sini adalah melihat pada gaya belajarnya siswa. Misalnya yaitu gaya belajar ada auditori, visual, ataupun kinestetik. Nah, di situ guru bisa memanfaatkan menggunakan kolaborasi antara media pembelajaran ataupun dalam hal ini alat peraga ataupun lingkungan sekitar yang dimana dia mampu untuk menyampaikan pembelajaran yang ada sehingga tujuan pembelajaran yang ingin dicapai bisa langsung diserap oleh siswa. Itu saja Bu, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu. Ya, jadi benar bahwa guru bisa memanfaatkan cara lain selain lingkungan tadi ya. Kita garis bawahi selain lingkungan dan pemanfaatan TIK. TIK ini kebanyakan guru ini kan membawa laptop kemudian menunjukkan video. Nah, kebanyakan seperti itu. Apakah itu video tentang apa tergantung mata pelajaran yang diajarkan oleh gurunya. Nah, apakah cara yang lainnya ada tidak? Atau misalnya tiba-tiba listrik mati, aduh gurunya, aduh bagaimana sudah disiapkan, pernah asesor sudah siap untuk observasi, mana listriknya mati. Nah, guru kehilangan gaya atau tidak? Itu yang harus kita lihat. Ada cara lain tidak yang dipakai? Kemudian sesuai enggak dengan materi ajar pada hari itu? Jadi sesuai dengan konteksnya tuh maksudnya adalah sesuai dengan materi ajar pada hari itu, gitu ya. Jadi cara lain di situ tentu saja sebagai guru yang kita harapkan adalah guru tidak kehabisan gaya. Entah itu simulasi, misalnya memperagakan misalnya dengan siswa itu sendiri atau misalnya dengan cara yang lainnya.
Nah, itu yang kita harapkan. Jadi jangan sampai listrik mati, video tidak bisa jalan, akhirnya kegiatan pembelajaran monoton. Nah, itu yang kita tidak harapkan. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, mengapa dipilih 3 subkomponen kompetensi guru, pengembangan diri, dan inovasi? Kemudian apa goal yang diharapkan dari pertanyaan pada komponen mutu guru? Ya, yang pertama menyusun RPP. Ya, ini adalah hal yang diukur dari kompetensi guru terkait dengan proses ya tadi. Maaf, dengan mutu guru. Yang pertama menyusun RPP. RPP yang seperti apa? Tentu saja RPP yang memuat tentang pembelajaran yang kreatif, inovatif, menyenangkan, sehingga siswa termotivasi dan lebih memahami terkait dengan tujuan pembelajaran tentunya yang tertulis dalam RPP tersebut. Jadi tekniknya Bapak Ibu pasti sudah melakukannya, hanya mengingat saja bahwa pada saat melakukan ini maka RPP-nya tetap kita telaah, kemudian apakah sesuai atau tidak begitu. Kemudian menjelaskan tahapan penyusunan RPP yang dibuatnya dengan memperhatikan hasil refleksi. Pada saat wawancara kita tanya dong gurunya, bagaimana tahapan penyusunan RPP di situ. Jadi RPP tentu saja Bapak Ibu kita tidak terpaku kepada RPP yang kurikulum 2013 karena RPP di kurikulum 2013 itu sangat lengkap ya kan, kompleks, tetapi yang sekarang yang pada kurikulum darurat itu RPP-nya hanya 1 lembar saja. Jadi itu juga harus kita ketahui. Jadi kalau misalnya guru menyampaikan hanya tujuan, kemudian langkah-langkah kegiatan pelajaran, kemudian lagi misalnya media, kemudian lagi asesmen, di situ harus ada. Mau 1 lembar atau mau kurikulum 2013 atau kurikulum darurat, di situ penilaian atau asesmen harus termuat di dalam RPP. Nah, gitu kita lihat seperti itu. Nah, kemudian hal lain dalam kompetensi ini adalah adanya kegiatan guru dalam melakukan evaluasi dan refleksi diri melalui berbagai kegiatan observasi kelas dan pemberian kuesioner tentang pelaksanaan pembelajaran, rekaman audio dan video dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu membaca sendiri bahwa jadi refleksi di sini yang pertama pada saat kegiatan pembelajaran guru kalau dia betul-betul melakukan tahapan dari tahapan RPP, di situ harus ada kegiatan merefleksikan. Contoh kalimatnya apa? Anak-anak, apakah dengan pembelajaran pada hari ini menyenangkan? Atau apakah kalian sudah memahami tentang A, B, C? Nah, seperti itu. Misalnya, nah guru melakukan atau tidak? Atau misalnya begitu bunyi bel ini, kemudian langsung menutup saja. Demikian, itu berarti refleksinya tidak ada. Itu yang pertama yang di dalam kelas. Kemudian melakukan refleksi diri juga dengan sesama guru. Nah, biasanya kan ada micro teaching. Bahwa guru yang sesama mata pelajaran itu mengamati kegiatan pembelajaran yang kita bawakan. Kemudian pada kegiatan tertentu nanti kita akan melakukan refleksi. Nah, saling memberikan refleksi. Si ibu A atau si bapak A pada saat kegiatan pembelajaran itu masih kurang pada ini A, B, C, D. Itu disampaikan oleh temannya. Kemudian itu dihadiri oleh seluruh guru mata pelajaran. Ada kepala sekolahnya juga. Kemudian direkam juga, dibuat videonya untuk bukti yang ditujukan kepada asesor nantinya. Minimal foto. Seperti itu. Kemudian setelah melakukan refleksi, guru tersebut diharapkan akan melakukan perbaikan terhadap proses pembelajarannya. Atau terhadap penyusunan RPP-nya. Apanya yang masih kurang? Nah, itu yang kita harapkan seperti itu. Kenapa di sini ada istilah evaluasi dan refleksi diri. Yang berikutnya, bagian kedua yang diukur dalam mutu guru IASP 20 adalah keterlibatan dan kemampuan guru dalam melakukan pengembangan profesi berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan. Ya, Bapak dan Ibu, kita jangan terjebak kepada alasan guru di saat pandemi kemarin juga sekarang. Kebanyakan guru mengatakan pandemi tidak ada pelatihan. No, tidak seperti itu. Karena pelatihan itu sekarang sangat banyak sekali online. Bahkan mau tingkat nasional, mau tingkat kota, bahkan nasional yang lebih banyak, itu bisa diikuti oleh guru. Oleh keseluruhan, apakah itu guru, apakah tenaga kependidikan, itu bisa diikuti secara online. Jadi banyak sekali. Jadi tidak ada istilahnya. Kemudian lagi yang berikutnya, profesi berkelanjutan di sini salah satunya juga apakah guru melakukan penelitian atau tidak, melakukan
melakukan seminar, tidak membuat makalah, diseminarkan atau tidak. Ini juga menjadi bukti bahwa sekolah tersebut gurunya melakukan profesi berkelanjutan atau tidak. Karena apa? Profesi berkelanjutan ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan wawasan guru. Ya, apakah itu berkaitan dengan cara mengajarnya, apakah itu bagaimana cara hal yang lainnya yang berkaitan dengan peningkatan mutu di sekolah. Jadi seperti itu. Kemudian bagian ketiga dari mutu guru IASP 20 adalah kemampuan dalam melakukan inovasi dan pengembangan strategi, model, metode, teknik, media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Bapak dan Ibu boleh ditanya, Bapak Ibu ada membuat alat peraga atau tidak di sekolah? Biasanya kan guru kebanyakan terbatas kepada PowerPoint, ya kan? Sebenarnya PowerPoint ini hanya sebagai alat untuk mempermudah kita saja. Tetapi terlebih kepada itu, alat peraga itu sebenarnya untuk memudahkan siswa memahami terkait dengan materi yang kita ajarkan. Contoh misalnya, guru menjelaskan tentang peta. Apakah guru menjelaskan seperti orang jual obat tanpa ada peta atau ada petanya? Harus ada peta, wajib ada peta. Bagaimana siswa memahami tentang misalnya letak suatu tempat kalau petanya tidak ada. Contohnya seperti itu Bapak Ibu. Atau misalnya ada yang dibuat. Misalnya bagaimana sih proses terjadinya gunung meletus? Kan tidak mungkin kita mengajak siswa ke daerah pegunungan, ya kan? Minimal menunjukkan dengan video. Tetapi yang lebih kreatif lagi, guru bisa mendemonstrasikan, bisa dibuat. Misalnya dengan soda, kemudian ditambahkan dengan ada tekniknya dalam membuat media seperti itu. Atau misalnya materi-materi yang lain yang membutuhkan adanya alat peraga seperti itu. Itu juga perlu kita tahu. Nah, apa goal yang diharapkan dari 4 pernyataan guru? Yang pertama, tantangan zaman yang bergerak cepat harus direspon dengan kesiapan guru. Guru tidak boleh ketinggalan zaman dong. Bahwa guru harus lebih pintar 1 malam dari siswa, istilahnya seperti itu. Jadi guru harus selalu mengikuti tantangan zaman dalam artian menyesuaikan dengan kebutuhan zaman saat ini. Siswa saat ini sangat menguasai IT. Mungkin ada banyak guru yang tidak tahu bagaimana sih cara membuat YouTube misalnya. Mungkin ada ya. Mudah-mudahan tidak. Kalau siswa tidak aneh lagi berbicara tentang YouTube, berbicara tentang misalnya media yang lainnya seperti itu. Bahkan kalau guru yang kreatif, dia akan meminta untuk bagaimana siswa menyesuaikan dengan zaman. Pada saat pemberian tugas itu biasanya guru meminta siswa untuk upload di YouTube. Nah seperti itu. Itu salah satu contoh bahwa guru menyesuaikan dengan tantangan zaman. Kemudian juga sumber belajar tidak hanya digunakan buku yang ada pustakaan, tetapi internet, kemudian jurnal, apa segala macam itu juga ada banyak di dalam Google ya, untuk bisa dimanfaatkan oleh guru. Kemudian menutup potensi guru yang mapan. Ya, kompetensi guru baik itu dalam penyampaian materi, baik itu kepribadiannya, keterampilan yang lainnya itu juga dituntut kepada guru. Kemudian kebutuhan siswa agar dapat berpartisipasi dalam kehidupan abad 21 menjadikan tugas guru makin menantang dan kompleks. Ya, tadi bahwa saya sudah sampaikan bahwa ada berpikir kritis, kemudian siswa juga diharapkan berpikir kreatif, kemudian memiliki kemampuan pemecahan masalah, berkomunikasi, berkolaborasi, itu juga dituntut keterampilan yang dimiliki oleh siswa. Seperti itu. Kemudian kita bagaimana melatihnya, tentu saja dalam kegiatan pembelajaran ya sehari-hari, juga kegiatan-kegiatan lain yang ada di sekolah. Kemudian berbagai penelitian membuktikan bahwa kualitas pengajaran menentukan kualitas belajar yang dicapai siswa, dan guru selaku pemimpin belajar harus selalu mendapatkan kesempatan untuk pengembangan diri. Iya, betul. Jadi mutu guru di sini salah satunya adalah guru wajib melakukan pengembangan diri. Kepala sekolah tidak boleh membatasi guru pada saat guru melakukan pengembangan diri. Salah satu contohnya misalnya mengikuti pelatihan. Ya. Kemudian selanjutnya guru memerlukan pengetahuan keterampilan dan pola pendekatan perilaku yang berbeda dari masa sebelumnya. Tentu saja bahwa saat ini